Olah sehat LinkedIn Kung di IKPLN daerah Jatim sudah berlangsung secara online sejak 29 Juni 2022 setiap Rabu pagi jam 6 sampai jam 7.30. Di hari Rabu pagi tersebut yang ditunggu para pensiunan PLN daerah Jatim untuk berolah badan sehat, tanpa obat, tanpa alat, tanpa ragat. Setelah selesai olah sehat LinkedIn Kung, waktu yang tersisa digunakan untuk guyonan, sambung rasa sehingga imunitas tubuh meningkat. Di samping wadah testimoni bagi yang sembuh dari sakitnya bisa disampaikan atau sharing diskusi kalau ada keluhan sakit dari anggota juga disampaikan sehingga kerabat yang lain bisa memotivasi dan memberi semangat untuk ikhtiar menuju kesembuhan dan sehat kembali. Acara Rabu pagi selain diisi yang diutarakan di atas juga diisi dari manajemen pengelola SDM, Pak Syobir Ribut yang dapat amanah manajer pelayanan Human Capital Jatim dan Bali. Rutin 1 bulan sekali akan mengisi di acara tersebut untuk menyampaikan terkait peraturan terbaru baik menyangkut kesehatan maupun administrasi kepensiunan dan problematika yang dialami pensiunan PLN daerah Jatim dalam hal rawat inap, rawat jalan, obat dan sebagainya termasuk media tanya jawab. Di samping itu Rabu pagi minggu lainnya juga diisi narasumber dari eksternal terkait praktisi kesehatan. Rabu pagi 26 Juli 2023 IKPLN daerah Jatim mengundang Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya sebagai tindak lanjut komunikasi dan koordinasi. Selama ini secara aktif dalam hal mengajak para pensiunan PLN daerah Jatim dan perhatian khusus bagi anggota IKPLN daerah Jatim yang lagi menjalani rawat inap. Kali ini Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya mengisi webinar kesehatan waspada gangguan pencernaan pada lansia, kanker hati dan wasir, oleh Dr. Ulfa Kholili. Semoga hari-hari yang akan datang Tuhan Yang Maha Esa memberi kita semua diparingi sehat, amin. Terima kasih sudah nonton IKPLN TV, jangan lupa like, subscribe dan share ya. Terima kasih Pak Diananto, pagi hari ini kita bisa berkumpul. Pak Sobir juga ada di sini kah ini Pak Sobir? Semoga apa yang kita berikan ini Pak Diananto dapat bermanfaat buat kita semua, karena di masa-masa lansia ini kita butuh ilmu. Kami memberikan fasilitas penjemputan ambulans secara cuma-cuma kepada IKPLN yang membutuhkan untuk rawat inap di mitra keluarga manapun Pak. Saya harapkan acara pagi ini dapat bermanfaat kita semua. Akhirnya saya berikan waktu kepada Dr. Ulfa atau tim mitra keluarga yang lain. Silakan, selamat pagi semuanya. Ya Pak Diananto, mohon izin kita mulai dengan Dr. Ulfa ya dokter, mohon izin. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya screen share ya, benar. Sudah tampak semua nggih? Ya, sudah Bu, dok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai karena kebetulan habis ini juga ada acara di RSUD Dr. Sutomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang melihat bapak-bapak hari ini sudah ceria, kemudian sudah olahraga, sekarang siap untuk sharing tentang ilmu kesehatan. Kebetulan saya dapat tema agak mendadak kemarin, jadi saya sesuaikan dengan bulan Juli ini Hari Hepatitis Sedunia. Tapi saya ingin lebih menyoroti lagi khususnya adalah nanti yang terkait dengan hepatitis sangat erat dengan kanker liver. Jadi hari ini saya sharing 2 tema tentang kanker hati, yang kedua tentang wasir atau ambien, kalau bahasa kedokterannya adalah hemoroid. Ini gambaran pencernaan kita dari ujung mulut awal, kerongkongan, kemudian ini adalah lambung, kemudian setelah itu usus kecil, usus besar, sampai ke anus. Kemudian ini ada yang soft organ lain yaitu liver, kemudian ada pankreas, ada lien atau spleen atau limpa. Nah, kita mulai yang judul awal tentang kanker hati. Ini kalau kita lihat bagaimana spektrum liver, mulai liver yang sehat, yang halus, yang mengkilat, kemudian karena sesuatu menjadi hepatitis atau meradang secara kronis, akhirnya liver menjadi seperti ini, berindil-berindil, keras, ukurannya mengecil, dan terakhir menjadi HCC. HCC itu hepatocellular carcinoma atau bahasa awamnya kanker hati. Nah, kanker hati ini istilahnya sekarang sedang naik daun. Lebih dari 80% keganasan hati primer di seluruh dunia menjadi penyebab
kematian kanker yang paling sering. Kemudian peringkat keempat. Kemudian, nah, pada umumnya justru kanker hati itu banyak terjadinya di negara-negara yang istilahnya apa ya, masih sedang berkembang. Mungkin bahasa awam kita negara yang masih miskin dibanding insiden negara-negara yang sudah maju, sudah kaya gitu. Nah, kita di Indonesia sendiri kanker hati itu menempati urutan keempat sebagai kanker tersering pada laki-laki. Sebelum kita bicara kanker, ada baiknya kita bicara liver. Liver tuh orang pasti kalau kata-kata hepatitis pasti tahu artinya apa, keradangan pada liver. Berasal dari kata hepar yang mengalami itis, jadi namanya hepatitis. Sebenarnya penyebabnya banyak, macam-macam. Cuman mungkin yang klasik itu ada yang karena virus hepatitis, yaitu ini viral. Viral terutama virus hepatitis, padahal obat juga bisa menyebabkan keradangan hati, namanya drug induced hepatitis. Orang gemuk, hipertensi, asam urat, kolesterol, liver juga meradang, bisa meradang, namanya fatty liver. Kita sebut steatohepatitis. Kemudian autoimun juga bisa. Ini drinking master atau konsumsi alkohol yang berlebihan juga menyebabkan keradangan hati. Jadi hepatitis karena alkoholik. Nah, cuman kalau khusus virus, memang ini yang paling terkenal, hepatitis virus A, B, C. Ini ya, kalau hepatitis A biasanya mengenai usia anak-anak. Biasanya terkenal sakit kuning zaman dulu. Kemudian memang saat itu pipisnya seperti teh, sakit kuning. Tetapi jangan lupa, dia melalui fekal oral lewat makanan. Tetapi potensi sembuh dikatakan hampir 100%. Cuma hanya persentase kecil yang menjadi hepatitis fulminan atau menjelek. Beda dengan B dan C. B dan C penularannya ada lewat seksual dan parenteral atau darah atau produk cairan tubuh. Kalau B dan C itu malah kebanyakan yang bersifat kronis itu tanpa gejala. Taunya ketika dilalah medical check up atau datang ketika sudah muntah darah warna hitam, BAB darah warna hitam. Oh baru tahu, oh ternyata saya ada hepatitis B. Padahal kapan ya? Kok nggak pernah ada gejala, nggak tahu dari mana. Kok tiba-tiba ketika saya donor kok ditolak, dikatakan hepatitis B atau hepatitis C saya positif. Jadi memang B dan C mostly asimptomatis atau tanpa gejala. Ini yang masih menjadi PR, hepatitis B dan C. Terus kemudian tingkat kematian kalau A tadi ya kecil sekali 0,5%, kurang dari itu. Sedangkan B ini yang masih 1-2%. Sedangkan C setengah sampai 1% yang akan mengalami kematian. Kalau hepatitis B paling gampang nanti untuk tahu kita ada hepatitis B apa enggak itu screeningnya adalah HBsAg, positif atau negatif. Nah, ini hepatitis A sembuh sempurna tidak menjadi kanker. Hepatitis B ini dan C ini bisa menjadi kanker. Sedangkan D ini jarang dia numpang pada B dan E ini nggak bisa sendirian tapi dia numpang di hepatitis A. Tapi tetap aman karena inang atau hostnya sini hepatitis A kan tadi dikatakan hampir 100% sembuh. Kecuali persentase kecil yang menjadi istilahnya hepatitis berat bahkan mungkin kematian. Nah ini ya hampir sama dengan tadi. Kalau kita lihat liver yang masih mulus, mulai sakit, berindil-berindil sampai menjadi kanker hati bahkan kematian. Ini kalau kita inceng. Oh, kalau secara dunia seperti ini ya, kalau ini semua kanker ini pada lingkaran, ini namanya diagram pie, maka kanker hati ini 4,7%. Ini liver tadi. Nah, ini perbedaannya. Liver yang masih healthy, alias sehat, dan yang sudah menjadi sakit atau kanker. Nah, prinsipnya kita harus screening kanker hati atau hepatoma itu. Penyebabnya apa? Nah ini ya, tadi macam-macam. Hepatitis B dan C yang paling sering disebut. Ada penyakit karena jamur aflatoksin. Ini kalau zaman dulu kadang-kadang kita pernah mendengar sekeluarga setelah makan jamur-jamur tertentu tiba-tiba muntah-muntah. Kemudian terjadi gagal hati hebat dan akhirnya beberapa orang meninggal. Itu adalah jamur yang paling jahat namanya jamur aflatoksin.
Terus baru karena tadi alkohol dan lain-lain. Artinya memang banyak hal yang bisa menyebabkan suatu kanker hati itu. Termasuk yang ini mulai naik daun NFALD atau non-alcoholic fatty liver disease atau bahasa awamnya perlemahan hati karena bukan alkohol. Yang karena tadi namanya metabolic syndrome, kumpulan gejala obesitas, kurang olahraga, diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat itu semua pada liver bisa terjadi namanya NAFLD, NAFLD atau fatty liver disease. Ini hepatitis B, kalau ini paling kuat tetap yang menjadi penyebab adalah B karena virus hepatitis B itu mutagenik, bisa langsung berintegrasi memasuki inti sel liver kita sehingga mengubah sifat liver sehingga tidak terkontrol lagi. Prinsipnya ini tetap kalau penyakit itu menjadi kronis, menjadi sirosis, bisa dari sirosis langsung meninggal, dari sirosis menjadi kanker baru meninggal, itu bisa. Ini virus hepatitis C. Ini etiologi lain. Oke. Ini jamur aflatoksin tadi ya, terus alkohol. Terus ini fatty liver tadi ya. Yang ini mulai naik daun. Ini harus kita cermati. Karena apa? Ini adalah treatable. Artinya apa? Bisa diobati, bisa dicegah. Dan hal ini cuman sangat dekat dengan kondisi kita sehari-hari. Orang usia makin lama, makin tua, pembuluh darah makin tidak lentur atau makin kita lihat namanya lebih kaku vaskular kita. Jadi nanti setelah umur dekade 60 tahun kok saya punya hipertensi ya, gitu mulai faktor risiko. Kok saya sekarang gula darah saya mulai naik ya, oh ada diabetes. Oh makin lama saya sulit untuk mengendalikan berat badan saya. Kemudian saya juga mulai tidak sempat untuk meluangkan waktu untuk olahraga. Aduh, saya setiap kali habis makan cekot-cekot, terutama pada sendi lutut, sendi sangat dekat. Kalau kita memiliki metabolic syndrome, maka di liver terjadi suatu perlemahan hati. Artinya apa? Kolesterol tadi nempel-nempel di liver. Kadang-kadang awal tanpa gejala. Kemudian gejala lebih dini adalah sering merasa kembung, begah, mudah penuh, dan mudah capek. Baru ketika di USG livernya tampak warna putih, lebih putih dibanding liver yang normal. Lama-lama liver akan menjadi meradang atau fibrosis dan lama-lama kalau kita tidak memberi terapi yang spesifik, dibiarkan bahkan semakin signifikan kondisi-kondisi metabolik sindrom tadi lama-lama menjadi sirosis dan bahkan dikatakan lama-lama menjadi kanker hati juga. Nah, ini ya kalau khusus untuk fatty liver tadi ya, awal nempel-nempel, kalau dilihat secara seluler ini, putih-putih ini adalah kolesterolnya. Terus lama-lama mengkerut, ini sudah mulai ada jaringan ikatnya. Lama-lama jaringan ikatnya makin banyak, berundul-berundul, ini yang sudah kita sebut sirosis atau pengecilan liver tadi. Kalau sudah mulai sirosis, ini yang agak sulit. Jadi harus, kalau kita bicara hulu ke hilir, kalau bisa dicegah. Cuman kalau kita dapat pasien atau kondisi sudah, keluarga kita sudah seperti ini, maka harus ditangani yang betul, biar tidak terjadi komplikasi. Nah, ini salah satu atau beberapa gambar yang mungkin bisa itu gambaran sirosis itu seperti apa. Ini kalau mata kuning, kemudian di sini mulai ada kayak peningkatan payudara walaupun laki-laki akan relatif membesar, kita sebut ginekomasti. Terus ini merah-merah, kita sebut spider navy, kalau ditekan dia hilang, tangan kita yang menekan lepas dia akan muncul lagi merah-merah ini. Jarinya kayak tabuh, kayak genderang, kayak drum, namanya jari tabuh. Atau liver palmaris kalau ada merah sekitar seperti ini. Atau ketika ini kakinya bengkak. Atau ini istilahnya ini apa ya? Umbilikus atau udel ya, atau pusernya menonjol. Jadi nanti tampak ini karena apa? Di dalam ada cairan. Jadi akhirnya akan menekan, kemudian nanti ada bentuknya perut buncit tapi isinya cairan. Kita sebut asites. Nah, jadi kalau seseorang terkena sakit liver, bisa terlihat dari ujung rambut sampai ujung kaki tadi gambarannya. Nah, ini ya.
sama yang tadi ya istilahnya mata kuning, kemudian tangan seperti ini, perut seperti ini. Ada gambaran yang namanya kadang-kadang kaput medusa. Nah, komplikasi sirosis itu bisa biur muntah warna hitam atau BAB yang warna hitam seperti petis. Atau tadi perut membesar yang isi cairan, atau yang setelah itu yang cairan tersebut akan namanya asites, akan terinfeksi. Jadi pasien akan panas, perutnya nyeri, kemudian kesakitan, bahkan bisa menjadi sepsis. Kadang-kadang kalau sudah gitu kesadarannya mulai turun, terlihat ngantuk, atau diajak bicara kadang-kadang tidak nyambung, dan lama-lama bisa semakin lama semakin turun kesadarannya bahkan bisa koma. Bisa terjadi gangguan ginjal, dan terakhir end resultnya adalah hepatoma atau kanker hati tadi. Nah, kalau kita memiliki istilahnya saudara atau keluarga yang seperti itu, terutama kalau sirosis hati tadi, jadi harus diobati yang betul. Kemudian juga dicari penyebabnya yang hepatitis B apa hepatitis C. Ya, itu jadi masih ada pengobatan istilahnya ketika kita obati untuk mencegah biar tidak berkembang menjadi biar tidak berkembang menjadi tadi HCC atau kanker liver tadi. Nah, kita jadi cara surveillance tadi ya tes apakah saya punya hepatitis B atau C. Itu yang paling penting yang bisa nanti cek. Kemudian yang kedua, kalau sudah sirosis harus diobati biar dapat pengobatan yang lebih adekuat. Kemudian kalau orang yang sudah hepatitis B atau C, nanti dilakukan screening tiap 6 bulan, dicek USG, atau ada yang namanya AFP, itu alpha fetoprotein, untuk tahu apakah ada potensi ke arah kanker hati. Itu ya, prinsipnya screening atau surveillance pada kelompok yang populasi tinggi tadi. Oke, ini baik kita yang sekarang yang kedua. Kalau kanker hati, karena sekarang bulan Juli adalah bulan hepatitis sedunia. Jadi kita istilahnya sharing informasi untuk mengenai penyakit-penyakit liver, terutama yang masih menjadi momok adalah hepatitis B dan C, sirosis baru yang kanker hati tadi. Oke, matur nuwun. Kita kedua ini termasuk juga untuk usia lansia ini, hemoroid atau ambien ini adalah salah satu penyakit yang lumayan banyak. Cuman mungkin nggak semua berani speak up atau berani bercerita atau berani ngomong kalau punya gejala ambien. Karena apa? Letaknya di situ. Jadi ada yang kultur kita kadang-kadang sungkan, izin, atau masih belum istilahnya ya, kecuali kalau terjadi komplikasi baru ke dokter karena terkait dengan hemoroid. Ini kalau kita mendapatkan gambaran seperti ini, terbayang adalah apa? Rasanya panas, mau duduk juga nggak enak, mau istilahnya posisi tertentu geser atau apa. Jadi intinya adalah ada ketidaknyamanan ketika harus posisi duduk lama, atau kadang nggak duduk lama pun juga menjadi masalah karena terasa tergantung fasenya. Nanti kita belajar tentang hemoroid, ada eksternal, ada internal. Ada yang kadang masih menghasilkan cairan, jadi rasanya masih ada lendir-lendir, ada istilahnya kayak bercak darah gitu, atau bahkan ketika selesai BAB ada darah betulan. Ciri khasnya adalah tetes warna merah dan tidak campur dengan feses. Itu adalah khas untuk adanya ambien. Tinggal ambien ada dua macam, eksternal itu bisa diraba di lubang anus, kita bilang anal kanal, bisa teraba, tapi kalau tidak teraba sangat mungkin itu adalah wasir atau ambien yang internal atau di dalam asalnya. Ini, nah, kata hemoroid itu sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Ini tahun 1398. Artinya dari kata saluran, aliran akan muncul dengan sendirinya, mulai dari bahasa Prancis kuno. Ini adalah salah satu istilahnya apa ya, gambar bagus. Jadi ternyata penyakit hemoroid itu sudah dikenal sejak lama. Ada lukisan zaman kuno. Ini ada gambar terlukis, ini ada pasien, bentuknya seperti ini ya, positioning, terus ada dokter. Ini yang istilahnya di daerah sini, dan di sini ada darah yang menetes bahkan mengucur. Itu adalah suatu lukisan. Ini kita lihat.
zaman dulu. Jadi mulai dikenal itu sejak zaman papirus Mesir 1700 sebelum Masehi. Kemudian Hippocrates, Celsus, buku lama, Susuruta Sasmita, dan ini adalah yang era modern. Para ahli bedah di Eropa abad ke-13 sudah menemukan kemajuan teknik pembedahan untuk hemoroid. Oke. Beberapa mitos hemoroid itu langka, benar nggak? Tidak ternyata. Hanya mengenai orang tua, ternyata tidak. Tidak dulu disebut mungkin hanya usia tua yang potensi untuk terjadi wasil. Ternyata enggak. Sekarang muda pun mulai banyak. Makanan pedas bisa menyebabkan wasil. Nanti kita lihat. Ada yang bilang, oh enggak lah. Tidak, yang apa yang kita makan enggak mempengaruhi wasil kok. Terus ada yang bilang permukaan dingin loh bisa menyebabkan wasil. Oh, kalau kita punya wasil loh nggak boleh olahraga. Nah, ini semua perlu, ayo kita dalam benar nggak dengan mitos-mitos seperti ini. Oke, wasil bisa menyebabkan kanker, kita bisa lihat nanti ya. Nah, prinsip hemoroid itu artinya adalah ini ya, pelebaran pembuluh darah vena, yaitu pembuluh darah balik. Yang melebar ini kita lihat. Melebar ini nanti istilahnya kalau ini lubang anus dengan potongan seperti ini, di sini adalah yang eksternal di luar bisa diraba. Yang internal kita nggak bisa meraba, tapi bisa yang namanya dengan pemeriksaan rectal touche atau tadi dengan rectal touche atau RT tadi, maka teraba hemoroidnya. Tapi kalau ini kita tentu ingin belajar angka di Indonesia. 10 juta masyarakat Indonesia diperkirakan mengalami hemoroid. Nah, bisa pria dan wanita. Sebenarnya tidak terbatas usia, cuma dominan di atas 50 tahun. Kita tahu 50 tahun ini masih angka produktif. Jadi tidak melulu bahwa wasil ini problem pensiunan, boten. Ternyata dan makin lama rasa-rasanya banyak juga yang sebelum 50 tahun sudah terkena hemoroid tadi. Angka kekambuhannya cukup tinggi, 25%. Istilahnya setelah operasi 27 bulan rata-rata kambuh lagi. Bahkan ada yang 2 tahun setelah operasi masih bisa kambuh. Ini ya, kita bicara tentang prevalensi. Fenomena gunung emas. Jadi sebenarnya kalau yang tampak di permukaan ini bukan menunjukkan angka yang sebenarnya, karena apa? Masih banyak yang di sini justru lebih gede gunung esnya. Artinya apa? Angka yang mungkin tampak dari hasil survei dan lain-lain itu sebenarnya hanya angka permukaan, karena lebih banyak yang terjadi, tapi karena enggan datang ke dokter, di survei juga tidak bilang. Kemudian tadi ya, rule of 50, over 50, 50% pada orang yang di atas usia 50 tahun pernah mengalami hemoroid. Nah, serangan hemoroid itu berulang dari sepertiga kasus 1 dari 3 orang karena pengobatan yang kurang optimal tadi. Patogenesis prinsipnya ini anus, ini ada bantalannya, ada perbatasannya namanya linea dentata. Nah, ini kalau di luar, ini kalau di dalam. Prinsipnya tadi apa? Ada istilahnya suatu hal yang mestinya gantolan, yang namanya plexus itu terjadi kekendoran, sehingga supporting yang stretching yang mensupport biar awalnya tetap di sini itu terganggu, sehingga akan terjadi penurunan. Nah, penurunan ini nanti tergantung yang gimana. Kalau yang melebihi linea dentate artinya terjadi eksternal, tapi kalau yang masih di dalam tadi yang internal. Atau gampang-gampangannya kalau warnanya walaupun sama-sama di luar, warnanya kayak kulit sama dengan kulit anus itu artinya eksternal. Kalau warnanya kemerahan sama dengan kulit mukosa, itu berarti yang dari dalam asalnya baru keluar. Karena taunya kita sama-sama di luar. Jadi ya, nah patofisiologinya itu ada tekanan intraabdomen yang meningkat. Misal kita sering teriak, atau pekerjaannya peniup trompet, atau ngangkat-ngangkat benda berat yang selalu. Terus kemudian jadi ini terjadi suatu increase pressure abdominal, tekanan intraabdomen yang meningkat. Jadi akhirnya organ-organ yang ada di dalam abdomen akan cenderung menurun karena kalau pressure atau tekanannya tinggi yang di atas. Kemudian ini
Mechanical injury artinya hard stool, artinya apa? Orang yang sering konstipasi. Konstipasi itu bahasa Alman yang bedegelen, sulit BAB. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa BAB tiap hari. Kemudian tubuh begitu kita tidak bisa BAB, maka akan absorpsi. Akhirnya semakin keras. Begitu pasti kalau kita pumpnya keras, kita akan secara tidak sadar pasti akan mengejan. Nah, kalau bolak-balik BAB-nya keras, mengejan, BAB keras, mengejan, lama-lama muncul hemoroidnya itu. Kemudian faktor lain usia. Ini kalau ini sunatullah ya. Nggak ada orang yang bisa membeli ada usia untuk dimundurkan biar tetap sehat. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga gimana sel-sel kita tetap sehat atau tidak gampang terjadi aging atau penuaan lebih dini dengan gaya hidup sehat dan lain-lain. Tapi tetap memang seiring waktu ada suatu proses degeneratif perubahan tadi kekencangan dari istilahnya stretching pasti akan mengalami perubahan. Kemudian ada lagi anus mengalami peningkatan, kemudian terjadi stasis. Stasis itu artinya apa? Pembuluh darah di sana akan stasis sama putaran darahnya. Jadi itu semua menyebabkan tadi nyeri, sakit lama-lama, apalagi kalau gabungannya BAB darah tadi melewati terus saya bedegelen kok langsung netes darah ya, jadi pupnya keluar dulu tidak campur, habis itu netes tes warnanya merah, itu khas untuk ambien atau hemoroid tadi ya. Faktor mekanik daerah saluran anus, ligamen paknya tadi artinya terjadi kerusakan. Hemodinamik, gangguan alirannya tadi bisa karena hormonal dan rangsangan fisiologis. Nah, akhirnya alirannya terganggu, terus di sini stasisnya tadi. Terjadi permeabilitas yang meningkat menjadi metenteng. Kemudian setelah metenteng menjadi inflamasi. Akhirnya kemerahan dan nyeri sekali. Stagnasi, terus kemudian keradangan tadi pembuluh darahnya. Lah, ini yang paling sering gejala yang pada pasien sehingga datang ke dokter, dok, ini saya habis BAB kok ada darah ya warnanya bright red, artinya merah terang. Kemudian tadi tidak campur. Kemudian ada yang datang karena nyeri pada ya ada benjolan, dok, tapi nggak ada perdarahan. Cuma nyeri sekali kalau karena biasanya banyak beberapa kasus keluarnya dan metenteng dan memang ada trauma datang karena faktor gatal sekali. Ada yang merasa nggak nyaman di daerah anus atau rasa seperti terbakar dan prolaps atau yang prolaps itu keluar tadi tergantung grade berapa. Ya, jadi ya darah merah segar, ada benjolan pada anus, gatal dan basah sekitar anus, terus nyeri, terutama kalau nyeri hebat ini hati-hati sudah mulai ada trombosis tadi. Sama cara kita kita lakukan rektal tusuk atau colok dubur. Kemudian baru dilakukan pemeriksaan dengan anuskopi atau proktoskopi. Ini grade kalau untuk hemoroid interna. 1 itu masih di dalam, 2 itu benjolan ini keluar, tapi masih bisa keluar masuk dengan spontan. Kita mengejan, benjolan keluar. Kalau pas mengejan BAB. Terus kita rileks, tidur, nggak ada apa-apa. Benjolan ini masuk sendiri. Nah, kalau grade 3, mengejan keluar, tapi harus dibantu dengan bantuan jari untuk bisa memasukkan benjolan ini masuk ke dalam. Grade 4, walaupun sudah dibantu dengan jari, dengan apa, tetap tidak bisa. Jadi dia tetap permanen ada di luar anus. Ini adalah sudah grade 4. Yang kalau kita lihat benjolan di anus, tapi warnanya kemerahan sesuai dengan mukosa tadi. Nah, ini ya cara untuk melihat salah satunya dengan nanti dipasang alat baru terlihat, oh ternyata ini gambarannya. Nah, ini istilahnya ini ringkasan ya. Hemoroid itu eksternal dan internal. Eksternal yang di luar tuh malah yang paling ditakutkan trombosis atau tadi ada sumbatan sehingga merah dan sangat nyeri tadi. Kalau di luar juga potensi untuk gatal serta iritasi tadi tidak nyeri. Kalau di dalam tadi lebih tidak nyeri dibanding yang di luar tadi. Nah, kalau grade-nya tadi sama ya. Grade 1 masih di dalam, yang grade 2 keluar masuk tapi bisa spontan atau sendiri. Grade 3 keluar tapi cara memasukkan dibantu dengan jari. Grade 4 sudah tidak bisa dimasukkan lagi. Nah,
komplikasinya apa? Kadang-kadang pasien datang dengan anemi. Dok, saya kok selalu anemi berulang ya, lemes, mudah capek, rasanya ngos-ngosan, jalan agak jauh kok agak deg-degan. Ternyata ketika dicek HB-nya rendah. Nanti dicari, oh ternyata sebenarnya ada perdarahan dari hemoroid, tapi perdarahannya mungkin mikroskopis, jadi nggak tampak. Jadi campur dengan pup dan nggak tampak, kemudian menjadi suatu penyakit yang bersifat kronis anemia. Ini bisa. Komplikasi lain bisa yang terjadi strangulated, atau tadi ya hemoroidnya tadi ada yang venanya trombus dan streng ini ekstrim nyerinya. Dan yang ketiga terjadi blood clot. Blood clot itu kayak bekuan darah yang ada di sana terus kemudian menyumbat, jadi terjadi trombosis, itu juga sangat nyeri. Ini pada umumnya. Nah, sekarang faktor resiko ya, orang apa saja sih yang memiliki resiko untuk terjadi hemoroid ya? Ini diare yang kronis itu ternyata juga bisa menyebabkan istilahnya ada penyakit tertentu yang diarenya menaun, itu bisa potensi untuk hemoroid. Atau justru ini yang paling sering, tapi konstipasi atau sulit BAB yang bersifat kronis. Ada pengosongan rektum yang terganggu. Ini untuk ibu-ibu ini khas kehamilan dan melahirkan. Ini sangat sekali karena kita tahu awal kalau kehamilan karena menyangga janin selama 9 bulan, apalagi kalau udah trimester ketiga, ukuran bayi semakin besar, otomatis secara mekanikal dia akan banyak mendesak struktur-struktur usus sama anus tadi. Kemudian apalagi kalau melahirkan, karena harus mengejan untuk bisa melahirkan. Ini banyak sekali adalah terutama insiden karena terkait kehamilan dan karena proses melahirkan. Apalagi kalau hamil dan melahirkan yang berkali-kali, semakin berat untuk potensi dan resiko terjadi hemoroidnya. Juga severitas hemoroidnya semakin besar. Atau orang yang selalu pakai obat-obat lokal di anus, misalnya obat-obat enema, suppositoria yang berlebihan, misalnya nggak ada indikasi tapi dipakai terus. Oral kontrasepsi ini dikatakan tetap punya resiko, tetapi tidak terlalu banyak disebut, cuma namanya tetap lewat jalur hormonal. Kemudian, nah kalau orang rendah serat, makannya nggak mau buah, nggak mau sayur, otomatis proses pembentukan feses menjadi terganggu. Biasanya ini adalah jarang BAB. Nah ini juga akhirnya konstipasi, juga akhirnya menjadi hemoroid tadi. Termasuk usia tua, ini yang punya bronkitis kronis juga karena batuk bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh juga meningkatkan tekanan interabdomen, obesitas, riwayat keluarga. Ini kebiasaan sering duduk lama. Jadi kalau kita mungkin karena duduk agak lama, maka tolong mulai dikurangi untuk mengurangi potensi resiko hemoroid. Dalam misal lebih dari 3 jam saya duduk, maka saya akan sedikit olahraga, stretching dan lain-lain tadi biar tidak terjadi penekanan daerah anus yang berkelamaan sehingga terjadi potensi hemoroid tadi. Termasuk ini anal intercourse. Nah, udah bilang ya, ini istilahnya kayak apa ya, kita bilang ya udah ini adalah kelompok kaum homo yang biasanya laki-laki sama laki-laki, atau sebaliknya juga istilahnya hubungan bisa perempuan dengan laki-laki, tetapi yang ada kadang-kadang kita sebutnya ada sebagai kelainan seksual. Jadi hubungan seksual yang lewat anus dan lain itu semua adalah sebagai faktor resiko untuk terjadi hemoroid. Nah, sekarang bicara tata laksana. Prinsipnya diet dan lifestyle modifikasi tadi ada pada baik kita ketemu hemoroid grade 1, 2, 3, atau 4 tetap ini. Diet, minum banyak air, kemudian makanannya tinggi serat, olahraga tetap sesuai dengan yang kemampuan tadi, ini tetap lifestyle modification. Kemudian ada obat-obat MPFF atau vasoactive drug, kemudian baru kadang-kadang perlu skleroterapi, baru kadang-kadang perlu kayak ligasi atau stapler, kemudian kadang-kadang perlu operasi dan lain-lain. Nah ini ya yang mungkin bisa dilakukan kalau tadi ranah-ranah tindakan maupun obat. Ibu-ibu lakukan konsumsi serat, buah dan sayur ya, dianjurkan 25 sampai olahraga teratur, higienitas daerah anus dijaga, menghindari mengejan saat BAB atau duduk terlalu lama di kloset. Nah, ada orang-orang tertentu yang kebiasaannya sambil
di kloset sambil baca koran nanti berjam-jam, jangan, ini juga dihindari. Jadi tetap intinya seperlunya tadi ya, menghindari obat-obat yang bisa menyebabkan sulit BAB maupun yang menyebabkan diare tadi dihindari tadi. Terapinya sama ini istilahnya komplikasi yang bisa terjadi ini grade 1, 2, 3 sama ini sekedar tahu oh skleroterapi itu alatnya seperti ini. Oh, rubber band ligasi itu dilakukan ligasi. Oh, pembedahannya dengan seperti ini. Ini ya, summary atau ringkasannya prinsipnya penyakit lama ini ada 2 macam, internal dan eksternal. Datang bermacam-macam, bisa nyeri, bisa perdarahan, bisa karena ada cairan yang istilahnya berbentuk mukus atau merasa ada lendir atau ada benjolan. Ya, tadi semua faktor resiko tadi, ayo kita lihat pada diri sendiri kira-kira mana yang bisa kita minimalkan untuk faktor resiko tadi. Komplikasi, kalau hemoroid terus-menerus bisa anemi, strangulated maupun terjadi sumbatan atau trombus. Jadi pilihan yang sangat mungkin bisa kita lakukan adalah lifestyle dan modifikasi tadi. Demikian dari saya, salah atau kurangnya kami minta maaf, semoga bermanfaat buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang pagi ini bisa ikut forum sharing ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Ulfa atas penjelasannya dalam waktu yang singkat. Tapi ada sesuatu yang menginspirasi terutama saya bahwa ciptaan Allah itu maha skalanya. Dengan tadi menambahkan fafal tubuh itu bahwa ini yang menciptakan betapa hebatnya seperti itu. Terima kasih sudah nonton IKPLN TV. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.